Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fira Fiandani dengan NIM 210103110139. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang peta. Adapun cakupan materinya, yang pertama yaitu pengertian peta, kemudian yang kedua fungsi peta secara umum, yang ketiga tujuan peta secara umum, yang keempat komponen pada peta, yang kelima klasifikasi peta, yang keenam manfaat peta. Baik, langsung saja kita simak bersama-sama. Kita akan membahas materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian peta. Nah, secara bahasa, peta berasal dari bahasa Inggris yaitu maps. Sementara itu, dalam bahasa Yunani, peta berasal dari kata mapa, artinya taplak atau kain penutup meja. Nah, secara umum, peta dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari unsur alam dan unsur buatan manusia yang terletak di permukaan bumi dan biasanya digambarkan pada sebuah bidang datar dan diukur dengan menggunakan skala tertentu. Selanjutnya yaitu fungsi peta. Nah, fungsi peta yang pertama yaitu dapat menunjukkan posisi atau lokasi dari suatu tempat yang ada di permukaan bumi, sehingga kita dapat memperoleh suatu informasi jika dilihat dari peta tanpa harus mengunjungi lokasi sebenarnya. Misalkan, Provinsi Jawa Barat terletak di antara Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Banten. Kemudian yang kedua yaitu untuk memperlihatkan ukuran, yaitu luas dan maupun jarak, dan juga arah suatu tempat di permukaan bumi. Karena dengan adanya peta, maka kita dapat mengukur luas suatu daerah beserta jarak-jaraknya yang berada di atas permukaan bumi. Misalkan, jarak sebenarnya di antara dua lokasi yang dapat dihitung dengan cara membandingkan skala pada peta. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi, seperti bagaimana bentuk benua, negara, gunung, sungai, dan lain sebagainya. Yang keempat, peta berfungsi untuk memberikan data mengenai potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah. Misalkan, potensi daerah rawan banjir terdapat di wilayah Jakarta. Kemudian yang kelima yaitu peta berfungsi untuk membantu peneliti sebelum melakukan survei untuk mengetahui bagaimana kondisi daerah yang nantinya akan diteliti. Terakhir, peta berfungsi sebagai alat analisis untuk menjelaskan hasil dari penelitian agar dapat memperoleh suatu kesimpulan. Kita lanjut kepada tujuan peta. Nah, peta memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu untuk memberikan informasi antar ruang yang memiliki sifat alami, baik itu manusia ataupun budaya, serta kita dapat mengetahui simbol-simbol yang terdapat pada peta. Contohnya, pada saat pembacaan kabar terkini di suatu wilayah dengan cuaca atau iklim di beberapa wilayah kota di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu untuk menyimpan informasi, yakni mengenai data yang berada di permukaan bumi, baik itu lokasi, ruang, ataupun berbagai tempat yang ada di permukaan bumi. Kemudian yang ketiga yaitu untuk membantu suatu pekerjaan, misalnya untuk membangun taman kota, kemudian konstruksi jalan, dan lain sebagainya. Yang keempat, membantu dalam pembuatan desain, misalnya desain jalan atau jembatan. Terakhir, yang kelima yaitu untuk menganalisis data spasial seperti perhitungan volume pada peta penginderaan jauh. Materi yang selanjutnya yaitu komponen-komponen yang terdapat pada peta. Yang pertama yaitu judul peta. Judul peta berfungsi untuk memberikan informasi yang dapat menggambarkan isi peta secara keseluruhan. Nah, judul peta ini biasanya terletak pada bagian paling atas peta dengan tulisan cukup besar. Kemudian yang kedua, skala pada peta. Nah, skala dapat diartikan sebagai perbandingan antara jarak sebenarnya dengan jarak yang ada pada peta. Kemudian yang ketiga yaitu simbol-simbol peta.
Nah, simbol merupakan suatu tanda yang mewakili kenampakan yang ada di permukaan bumi dan memiliki makna tertentu. Contohnya, simbol sungai yaitu garis berkelok-kelok atau gunung yang disimbolkan dengan segitiga. Kemudian yang keempat yaitu warna pada peta. Nah, warna itu digunakan untuk membedakan kenampakan permukaan bumi selain simbol. Fungsinya antara lain untuk memperindah peta dan juga untuk memudahkan pembaca untuk mengetahui keterangan yang terdapat pada peta dengan jelas. Kemudian yang kelima yaitu legenda atau keterangan. Nah, legenda itu biasanya berfungsi untuk menerangkan arti dari simbol-simbol yang ada pada peta. Nah, biasanya letaknya itu berada di pada pojok kiri bawah peta. Misalnya, simbol pesawat disimbolkan untuk bandara. Kemudian yang keenam yaitu tanda arah atau orientasi. Nah, tanda arah atau orientasi ini digunakan untuk menunjukkan arah mata angin, yaitu timur, barat, selatan maupun utara. Yang ketujuh yaitu insert pada peta. Nah, insert peta adalah suatu komponen pada peta yang digunakan untuk menjelaskan peta lain yang berhubungan dengan peta utama. Kemudian yang ke-8 yaitu lettering. Nah, lettering itu disebut juga sebagai sistem penulisan yang digunakan untuk mempertegas arti simbol yang ada pada peta. Kemudian yang ke-9 yaitu garis tepi. Garis tepi merupakan suatu garis yang letaknya berada di pinggiran peta dan ujung-ujung tiap garisnya itu bertemu dengan ujung garis lainnya yang berdekatan. Yang ke-10 yaitu garis astronomis. Nah, garis astronomis ini terdiri dari garis pucur dan juga garis lintang. Garis astronomis berfungsi sebagai petunjuk letak objek atau wilayah pada peta. Contohnya, letak Indonesia secara astronomis yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Yang terakhir yaitu sumber dan tahun pembuatan peta. Nah, sumber pada peta biasanya dituliskan agar para pembaca itu percaya bahwa peta yang disajikan berisi data dan juga informasi yang sangat akurat, bukan merupakan data fiktif atau hasil rekaan. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi mengenai jenis-jenis atau klasifikasi peta. Nah, peta dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama berdasarkan isinya, yaitu peta umum dan peta khusus. Peta umum merupakan salah satu jenis peta yang di dalamnya itu menggambarkan seluruh atau sebagian penampakan di permukaan bumi. Misalkan ada gunung, sungai, jalan raya, dan lain sebagainya. Nah, peta umum ini dapat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu peta geografi atau peta dunia. Nah, peta geografi ini menggambarkan bentuk dan juga letak negara yang ada di dunia. Kemudian yang kedua itu peta korografi. Nah, peta korografi merupakan peta yang menggambarkan tentang permukaan bumi. Sifatnya itu lebih umum dan lebih kecil skalanya dibanding dengan peta dunia. Contohnya itu seperti atlas. Kemudian yang ketiga yaitu peta topografi, yakni menggambarkan relief di permukaan bumi seperti rute perjalanan, kemudian lokasi penduduk, dan lain sebagainya. Kemudian jenis yang kedua tadi adalah peta khusus. Nah, peta khusus di sini disebut juga sebagai peta tematik, yaitu suatu peta yang menggambarkan mengenai kenampakan tertentu atau yang lebih spesifik di permukaan bumi. Nah, peta khusus ini dapat dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama itu peta iklim. Nah, peta iklim ini menggambarkan tentang bagaimana iklim atau cuaca yang ada di permukaan bumi. Biasanya digambarkan dengan simbol-simbol warna. Kemudian yang kedua yaitu
peta sumber daya alam. Contohnya di Indonesia. Di sini dijelaskan mengenai sumber daya alam atau potensi-potensi SDA yang dimiliki oleh setiap daerah yang ada di Indonesia. Misalkan tentang kelapa sawit atau hasil laut dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu peta tata guna lahan, yaitu untuk menggambarkan bagaimana pola tata guna lahan khususnya itu pada daerah pegunungan. Misalnya dengan memanfaatkan simbol-simbol seperti simbol industri, kemudian bagaimana pada lahan pertanian, bagaimana pula pada kawasan penduduk atau pola persebaran penduduk dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu peta persebaran penduduk. Seperti yang saya sebutkan tadi, ini biasanya menggambarkan tentang jumlah-jumlah penduduk yang terdapat pada suatu daerah. Dan terakhir yaitu peta geologi. Seperti namanya, peta geologi ini menggambarkan tentang jenis-jenis batuan. Nah, simbol-simbol yang digunakan juga simbol warna yang diberi warna tertentu. Menurut skalanya, peta dapat dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu peta kadaster. Nah, peta kadaster memiliki skala antara 100 sampai 5000. Kemudian contohnya itu misalkan peta dari hak milik tanah untuk mengetahui luas tanah yang dimiliki. Kemudian yang kedua yaitu peta skala besar. Skalanya antara 5.000 sampai 250.000. Contohnya seperti peta topografi, misalkan peta pada desa, kecamatan, ataupun kota. Kemudian yang ketiga yaitu peta skala sedang. Memiliki skala antara 250.000 sampai 500.000. Contohnya provinsi peta pada provinsi Bali, Jawa, Kalimantan, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu peta skala kecil. Nah, skalanya antara 500.000 sampai 1 juta. Contohnya yaitu peta Indonesia yang menggambarkan daerah yang lebih luas. Kemudian yang terakhir yaitu peta geografi, yaitu peta yang memiliki skala lebih kecil dari 1 juta. Contohnya itu misalkan pada peta dunia atau peta benua Asia, peta benua Eropa, dan lain sebagainya. Berdasarkan jenisnya, peta dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, peta foto. Peta foto ini dibuat dari mozaik berbentuk foto udara. Kemudian yang kedua, peta garis, yaitu peta yang dibuat dengan menggunakan berbagai macam simbol, misalkan simbol garis, titik, ataupun area. Kemudian yang ketiga, peta dasar, yaitu peta yang dijadikan sebagai dasar dalam proses pembuatan peta tematik atau menggambarkan jalan, sungai, dan garis pantai. Kemudian yang keempat yaitu peta turunan. Peta turunan disebut sebagai peta yang merupakan pengembangan dari peta dasar menjadi peta tematik. Selanjutnya yaitu berdasarkan objek peta. Nah, berdasarkan objeknya, peta dapat dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu peta dinamik. Nah, peta dinamik yaitu peta yang menggambarkan tentang keadaan yang berubah-ubah. Misalnya seperti peta persebaran penduduk ataupun peta tata guna lahan. Kemudian yang kedua, peta statis atau stasioner, yaitu peta yang menggambarkan tentang keadaan yang stabil atau relatif tetap. Nah, misalkan pada peta geologi ataupun peta tanah. Yang selanjutnya yaitu peta berdasarkan bentuknya. Nah, berdasarkan bentuknya, peta dapat dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu peta 2 dimensi dan peta 3 dimensi. Nah, peta 2 dimensi di sini dapat disebut sebagai peta datar. Biasanya itu dibuat pada bidang datar seperti kertas yang memiliki panjang dan juga lebar. Seperti pada peta yang kita temui sehari-hari, seperti contohnya seperti atlas. Kemudian yang kedua yaitu peta 3 dimensi. Nah, peta 3 dimensi ini disebut juga sebagai peta relief, di mana itu dibuat seperti
bentuk aslinya, memiliki tinggi, panjang dan juga lebar. Nah, peta relief ini disajikan seperti pada maket. Yang selanjutnya yaitu peta berdasarkan kegunaannya. Peta dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, peta isoplet. Peta isoplet merupakan peta yang diwujudkan dengan garis-garis. Nah, biasanya itu peta isoplet memiliki nilai atau data yang digambar berupa tempat atau wilayah curah hujan dan juga memiliki temperatur yang sama. Yang kedua yaitu peta kromatik. Nah, peta ini menggunakan berbagai macam simbol-simbol warna. Nah, setiap warna yang digunakan pada peta ini memiliki warna tertentu dan dapat diidentifikasi juga secara lebih jelas. Kemudian yang ketiga yaitu peta choropleth, merupakan nilai dari semua area yang ada pada peta berdasarkan unit area tertentu. Yang terakhir yaitu peta nokta. Nah, peta nokta ini disimbolkan dengan titik atau bintik kecil yang berwarna gelap. Baik, kita akan membahas materi yang terakhir yaitu mengenai manfaat dan kegunaan pada peta. Nah, ada beberapa manfaat ataupun kegunaan pada peta yang wajib kita ketahui. Yang pertama, dengan adanya peta, kita dapat mengetahui jarak antar satu wilayah dengan wilayah lain. Kemudian yang kedua, kita dapat mengetahui data spasial dan juga data keruangan dari suatu wilayah. Kemudian yang ketiga, kita dapat mengetahui ketinggian suatu tempat dengan tempat yang lain, serta kita dapat mengetahui potensi-potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah, baik itu potensi mengenai sumber daya alamnya dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, kita dapat mengetahui mengenai keadaan suatu wilayah pada saat tertentu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.